Sementara itu, Kejaksaan Agung Sugeng Rianta akan meminta pertanggungjawaban korporasi terkait dengan kerusakan akibat pembalakan liar. Kejagung juga menegaskan, korporasi yang menyebabkan kerusakan wajib melakukan pemulihan atas kerusakan yang terjadi. Terkait dengan pemulihan, ini kan bencana ini luar biasa, korbannya banyak dan kerusakan lingkungan itu bernilai luar biasa. Nah itu yang tadi kita sepakati, kita akan masuk ke sana. Dan pasti kita akan meminta nanti pertanggungjawaban korporasi terkait berapa kerugian lingkungan ini, berapa nilainya, dan kemudian menurut Undang-Undang pasal 112 Undang-Undang Lingkungan, korporasi yang mengakibatkan kerusakan itu wajib melakukan pemulihan atas kerugian yang ada. Nah kita akan optimalkan ke sana dan kita sepakat, kami yakin ini nanti perkara dapat bisa kita tuntaskan dan menjadi harapan masyarakat untuk tercapainya keadilan, dan yang utama adalah perintah Presiden sebagai pimpinan tertinggi kita. Demikian. Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa mengungkapkan pemerintah telah menyiapkan 60 triliun rupiah untuk kebutuhan pemulihan bencana di Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Tentunya kan dari APBN, kan waktu begitu APBN selesai di DPR, kita pelajarin, kita sisir semua program-program kementerian lembaga. Ternyata masih banyak program-program yang nggak jelas, rapat nggak jelas. Udah kita sisir semuanya. Even sebelum bencana udah kita kumpulkan 60 T dari situ. Jadi siap-siap mau dieksekusi apa enggak. Jadi begitu dibutuhkan 60 T yang disebutkan oleh Pak Presiden, ya kita udah siap. Mendagri Tito Karnavian mengusulkan ratusan ribu baju reject atau batal ekspor dikirim untuk korban bencana di Sumatera. Presiden Prabowo merestui usulan Tito. Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar di Istana Negara Jakarta pada hari Senin lalu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengusulkan 125 ribu pakaian reject batal ekspor pabrik dalam negeri disalurkan ke warga terdampak bencana. Tito juga menyampaikan sejumlah perusahaan garmen besar yang berada di kawasan ekonomi khusus bersedia menyalurkan barang itu. Terkait hal itu, Tito meminta pemberian izin khusus bagi sektor swasta untuk menyalurkan bantuan kemanusiaan dalam situasi krisis bencana. Ada beberapa perusahaan garmen Pak, yang besar itu sebenarnya ingin membantu. Mereka memiliki dia ada di KEK Pak, kawasan ekonomi khusus, yang mereka banyak menyimpan reject ekspor. Jadi banyak yang ekspor tapi karena kurang standar sedikit, jadi mereka simpan Pak. Nah itu dari dua perusahaan yang menghubungi kami sudah ada yang menyiapkan 100.000 pieces, yang kedua 25.000 pieces. Tapi untuk keluar harus mendapatkan izin dari dua instansi, yaitu dari Bea Cukai dan dari Kementerian Perdagangan. Kalau kami sarankan, ini ada undang-undangnya Pak, ada pasalnya, dalam rangka untuk kepentingan bencana dapat digunakan Pak. Menanggapi usulan Tito, Presiden Prabowo Subianto menyambut baik dan menyetujui pembebasan pajak pertambahan nilai terhadap bantuan pakaian gagal ekspor. Saya kira bagus itu ya, Menteri Keuangan, Direktur PPN-nya juga minta diangkut. Iya. Iya. Dan ya oke, dibebaskan PPN, tapi juga diwaspadai harus diserahkan ke instansi ya. Berarti Kemendagri Pak, kami siap. Kemendagri yang menerima. Kami tanggung jawab Pak. Bertanggung jawab ya. Jangan sampai menyerahkan nanti ke. Ya, dan harus segera dikirim ke daerah bencana. Dalam kesempatan itu, Tito juga menjelaskan bahwa pemerintah telah menambah alokasi anggaran belanja tidak terduga dengan total 268 miliar rupiah yang terdiri dari 60 miliar rupiah untuk 3 provinsi serta 208 miliar rupiah untuk 52 kabupaten dan kota terdampak bencana Sumatera. Presiden Prabowo menyentil para pejabat yang hobi foto-foto di lokasi bencana. Presiden juga melarang para pembantunya yang menjadikan lokasi bencana sebagai objek wisata. Presiden Prabowo Subianto menegur keras para pembantunya agar tidak menjadikan bencana sebagai ajang cari panggung. Tak hanya itu, dengan tegas Presiden menyentil para pejabat agar tak datang ke bencana Aceh dan Sumatera hanya untuk berfoto-foto semata.
kehadiran para pejabat ke lokasi bencana harus menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat terdampak, bukan justru malah jadi wisata bencana. Sebaliknya juga saya mohon jangan pejabat-pejabat tokoh-tokoh datang ke daerah bencana hanya untuk foto-foto dan untuk dianggap hadir, ya. Mohon sebaliknya kita tidak mau ada budaya wisata bencana. Jangan, kalau datang benar-benar harus ada tujuan untuk membantu mengatasi masalah. Saya kira kalau unsur pimpinan datang yang punya tugas dan portofolio ke situ. Mohon ini saya lihat ada kecenderungan wisata bencana ini tidak bagus. Ya, rakyat di situ jangan dijadikan objek. Kita datang ke situ untuk benar-benar ingin mencari masalah, melihat kesulitan dan bertindak. Presiden mengingatkan para pejabat yang hadir ke lokasi bencana harus terkait dengan portofolio atau tugas terkait. Prabowo tak ingin rakyat dijadikan objek wisata bencana melalui foto-foto para pejabat. Tim Liputan iNews melaporkan. TNI AL melalui Korps Marinir dan Kementerian Pertanian memberangkatkan Satgas Zeni Marinir guna membantu percepatan penanganan pasca bencana alam beserta dengan bantuan logistik di wilayah Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara, dan Provinsi Sumatera Barat. Pemberangkatan Satgas Zeni Marinir tersebut dilepas langsung oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia Andi Amran Sulaiman, didampingi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali bertempat di dermaga Kolin Lamil, Jakarta Utara, Selasa pagi. Satgas Zeni Marinir yang diberangkatkan berjumlah 310 personil, dipimpin oleh DPP Danyon Zeni 1 Marinir Letkol Marinir Zainal. Pasukan ini dilengkapi dengan berbagai alat utama dan pendukung Zeni, mulai dari peralatan kemarkasan, alat Zeni konstruksi, peralatan dapur lapangan, alat berat, kendaraan taktis dan angkut hingga perangkat komunikasi dan pembangkit listrik. Mentan dan Kasam melakukan pengecekan langsung dalam rangka peninjauan serta pelepasan bantuan banjir tahap 3 yang dilaksanakan di atas KRI Makassar 590 yang tengah sandar di dermaga Kolin Lamil. Satgas Zeni Marinir akan melaksanakan berbagai tugas, antara lain adalah pembersihan material bencana, perbaikan infrastruktur darurat, pembangunan fasilitas sementara, serta dukungan logistik dan kemanusiaan guna mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat terdampak bencana. Ini adalah pengapalan yang ketiga kita berangkatkan. Dari total bantuan ada 2 bantuan. Bantuan pertama adalah bantuan dari pemerintah, 2 jenis bantuan. Kemudian bantuan sukarela dari Kementerian Pertanian, pegawai Kementerian Pertanian, dan mitra-mitranya. Jadi untuk pasukan marinir ada 310 ini melaksanakan pra-rekonstruksi dan rehabilitasi. Persiapan untuk rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap mereka yang terdampak dari bencana alam. Terima kasih.